Film berlatar di tahun 1928, tepatnya 9 Maret. Bermula seorang ibu bernama Christy Collins yang membangunkan anaknya Walter Collins untuk pergi ke sekolah. Christy seorang single mom, suaminya pergi tidak bertanggung jawab. Rutinitas Christy selalu mengukur tinggi badan Walter setiap bangun pagi, lalu mengantarkan anaknya ke sekolah dan ia bekerja sebagai supervisor di perusahaan telepon. Selesai bekerja, dia menjemput Walter di sekolah. Pulang bersama, membuat janji besok Sabtu akan mengajak Walter untuk menonton bioskop. Keesokan harinya di tanggal 10 Maret, Christy mendapatkan telepon dari perusahaan untuk menyuruhnya datang secara mendadak. Christy yang tidak bisa menolak karena penting, terpaksa membatalkan janjinya menonton hari ini dengan Walter. Christy berpesan akan ada Bibi Riley dan anaknya akan datang untuk memeriksa keadaan rumah. Sebelum pergi, Christy berjanji kepada Walter akan menggantikan jadwal nonton besok. I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of anything. I love you. Saat di kantor, Christy nggak fokus, bahkan kerjanya sampai overtime. Seharusnya pulang jam 4 sore. Saat dia keluar pun, Ben atasannya mengejar, memberikan tawaran untuk menjadi manajer di lokasi perusahaan yang baru saja dibuat. Tapi Christy menolak tawaran itu, karena dia teringat Walter di rumah. Christy pulang terlambat saat dia memanggil Walter, tidak ada sautan darinya. Christy mencari di setiap ruangan, tidak menemukan anaknya. Bahkan ketika dia mencari sampai malam, bertanya kepada teman sebaya Walter, tidak ada yang melihatnya. Sampai akhirnya Christy menelpon polisi di malam itu juga. Tapi tanggapan polisi menyepelekan. Polisi mengira Walter mungkin saja bermain, tunggu saja dia akan kembali. Polisi tidak akan menganggap kasus anak hilang jika belum 24 jam. Bahkan polisi tidak akan mengirim petugas ke rumah Christy. Besok paginya seorang polisi akhirnya mendatangi Christy untuk minta keterangan. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, Walter masih belum ditemukan. Katedral yang dipimpin oleh Gustav mengatakan dalam pidatonya kekecewaan terhadap LAPD, Los Angeles Police Department, yang dikenal sebagai polisi korup. Hampir setiap hari di Los Angeles ditemukan mayat, kriminalitas meningkat, intimidasi dari polisi terus berlanjut. Pidato Gustav yang disiarkan dalam radio secara langsung membuat geram Kapolres Los Angeles yang mendengarnya. Tak kuasa mendengar fakta, dia mematikan radio. Pada 3 April 1928, kehilangan Walter merubah hidup Christy menjadi kosong. Setiap harinya Christy mencari anaknya, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Waktu berjalan, 20 Juli 1928 di Illinois. Seorang pria dengan anak kecil yang sedang makan, tapi karena si pria ini gak bawa uang alasan dompet ketinggalan, dia izin untuk pulang mengambil dompet akan kembali dalam waktu 10 menit dengan jaminan meninggalkan anaknya. Namun sampai malam pria tersebut tidak kunjung datang. Pemilik resto pun menelpon polisi. Beberapa hari berlalu saat Christy bekerja, dia melihat polisi bicara dengan Ben. Ia agak tegang melihatnya ketika Kapten Polisi Jones mendatangi Christy untuk mengabarkan bahwa Walter telah ditemukan di Illinois oleh polisi lokal. Walter selamat tanpa terluka, sedang menuju ke Los Angeles bersama iring-iringan kereta gelandangan. Christy bersama Jones langsung menuju stasiun. Di sini sudah berkumpul wartawan. Tibanya di stasiun, Jones mengenalkan kepada James, kepala polisi Los Angeles. Sedikit basa-basi, James ingin Christy membuat pernyataan bagus kepada kinerja LAPD. Tapi Christy nggak peduli, pergi gitu aja mendekati kereta yang baru saja tiba. Dan saat dia melihat seorang anak kecil bersama wanita, ternyata anak itu bukanlah Walter. Christy sangat yakin dia bukan anaknya. Jones menghampiri dan bertanya langsung kepada anak itu. Dia menjawab namanya Walter Collins dan menyebutkan alamat rumah Christy dengan benar.
Jones yakin dengan terus menekan Christy kalau ini adalah Walter. Jones terus memaksa Christy mengakui kalau ini adalah anaknya dan menyuruh Christy membawa pulang. Agar terlihat oleh wartawan, polisi berhasil mengungkap penculikan. Akhirnya Christy menuruti keinginan Jones. Sebel nggak dengarnya? Ini kisah nyata loh. She was shocked at first. She didn't recognize the boy, which is perfectly natural. Squeeze together. There you go, boys. Saat malam hari tiba, Christy yang masih merasa aneh melihat anak laki-laki ini menyuruh dia mandi, dan saat selesai mandi, Christy melihat anunya disunat. Ketika diukur pun tinggi badannya juga mengurang 3 inci. Christy tersadar dia bukanlah anaknya. Christy terus bertanya, tapi anak itu tidak mau menjawab. Besok paginya, Christy datang ke kantor polisi mengatakan kalau anak kemarin bukanlah Walter. Christy menjelaskan ciri-cirinya, sampai-sampai satu kantor terdiam sejenak mendengar perkataan Christy. Namun Jones tetap mengelak, membawa Christy bicara dengannya di ruangan berdua. Mengabaikan setiap ocehan Christy, Jones tetap mengatakan kalau anak itu adalah Walter. Lebih parahnya, Jones malah menyalahkan Christy sebagai ibu yang lalai. Saat Christy sudah pergi, Jones memanggil seorang dokter untuk menemui Christy. Datanglah dokter Tarr ke rumah Christy. Kedatangan dokter katanya untuk memastikan apakah benar anak ini adalah Walter. Dan ternyata dokter ini ngaco karena titipan dari Jones. Dia malah membenarkan perkataannya Jones kalau anak ini adalah Walter. Bahkan gilanya lagi, dokter ini membenarkan yang tidak benar soal tinggi badan yang menyusut. Hal itu disebabkan penyusutan tulang belakang. Lebih absurdnya lagi, soal sunat, hal itu mungkin dilakukan oleh sang penculik atau gelandangan di gerbong kereta, kata dokter itu. Dokter juga menambahkan kalau Christy mengalami halusinasi karena trauma selama 5 bulan kehilangan Walter. Dokter Tarr berani untuk dites teorinya jika diperlukan. Naluri seorang ibu tidak mungkin meleset dan yakin kalau ini bukanlah Walter. Dokter yang tidak ingin memperpanjang, ia memilih untuk pergi membawa anak itu keluar untuk mengumumkan kepada tetangganya kalau Christy tidak mengenali anaknya. Gila parah. Malamnya, Christy mencoba meminta penjelasan kepada Jones, tapi tanggapannya sama saja. Jones tidak peduli dan tetap pada keyakinan polisi kalau anak itu adalah Walter. Selesai menelpon, si anak ini memanggil selamat malam ibu kepada Christy. Emosi Christy memuncak. Dia melampiaskan amarahnya, melemparkan piring dan berteriak untuk berhenti memanggilnya ibu. Besok paginya, Christy ditelepon oleh Gustav untuk datang ke gereja membaca kabar terbaru di sana. Singkat cerita, Christy sampai di gereja. Polisi dan dokter Tarr benar-benar gila banget. Mereka membuat pernyataan lebih dulu untuk menyangkal pengakuan Christy di kemudian hari. Menurut dokter Tarr dan polisi, anak yang dikembalikan kepada Christy adalah Walter. Tarr mengungkapkan 100% dia tidak menemukan yang aneh dalam diri anak itu. Di atas sumpahnya sebagai dokter, Tarr membenarkan hasil temuan LAPD atas Walter. Gustav yang sedari awal tidak suka kepada LAPD karena kinerjanya yang buruk. Dia mengerti kalau LAPD malu dan tidak ingin mengakui telah melakukan kesalahan. Sedikit sejarah, James 2 tahun lalu yang baru saja memimpin Los Angeles, dia memberikan wewenang kepada anggotanya untuk menembak di tempat, sehingga polisi tanpa kontrol menghakimi orang yang dianggapnya jahat. Ingat, dianggap jahat. Sebab itu banyak mayat berjatuhan di jalan, bukan karena penjahat, karena LAPD melakukan itu semua untuk mengkontrol kota agar bisa melindungi bisnis prostitusi dan judinya. Siapapun yang menyebarkan aib buruk LAPD akan terus dikejar dan dibungkam. Maksud undangan Gustav kepada Christy kesini adalah untuk membantu Christy melawan LAPD agar bisa menghentikan aksi buruk mereka. Christy menemui dokter gigi untuk memeriksa anak itu dan menyamakan dengan kondisi gigi Walter. Dokter gigi bilang anak itu tidak memiliki kesamaan dari Walter. Christy meminta kepada dokter untuk menyatakan kebenaran ini di publik. Untungnya dia menerimanya. Gak berhenti di situ aja. Christy juga membawa anak itu ke sekolah. Ketika ditanya oleh gurunya, dia tidak tahu nama guru yang selama ini mengajar di kelas ini. Ibu Fox, guru Walter, langsung menyuruh anak itu duduk di tempat duduknya. Tapi
dia malah salah memilih. Dari sini kebenaran terungkap dan Fox akan bersedia menjadi saksi pengadilan untuk persidangan nanti melawan LAPD. Setelah itu Gustav mengantarkan Christie ke depan kantor pengadilan. Di sini Christie memberitahu para wartawan bahwa LAPD telah melakukan kesalahan. Yang mereka temui bukanlah anaknya, yaitu Walter. Untuk menguatkan pernyataannya, ia besok akan memberikan surat resmi kesaksian dari dokter dan guru Walter kepada wartawan. Langkah ini dia tempuh karena LAPD lalai dan tidak mau melakukan tugasnya dengan baik. Padahal Christie dari awal kooperatif kepada polisi dan percaya kinerja polisi. Seorang polisi yang melihat apa yang dilakukan Christie, dia langsung mengabarkannya kepada Jones, dan Jones menyuruh anak buahnya untuk memanggil Christie ke kantor dan harus masuk melalui pintu belakang agar tidak ketahuan media. Christie ke kantor polisi bersama anak itu dan dipanggil secara terpisah. Siap-siap, ini bagian nyebelin dari cerita film ini. Apa yang dilakukan Christie menimbulkan polemik dan aib bagi LAPD. Tentu ini tidak bisa diterima oleh LAPD. Dan sekarang Jones menuduh Christie sebagai ibu yang lalai, tidak ingin mengakui anak yang ditemukan oleh LAPD agar bisa bebas berpergian dan melimpahkan anak itu kepada negara agar diurus. Di sini Christie menolak, tapi tidak banyak bicara karena terus-terusan dipotong oleh Jones. Lalu pada akhirnya Christie ditangkap dan akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap oleh Jones sebagai ibu yang memiliki gangguan mental. Christie langsung dibawa ke rumah sakit jiwa dan Jones membuat pernyataan ke publik bahwa Christie mengalami gangguan jiwa sekarang. Ia sedang dikirim ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit jiwa, petugas yang mengantarkan Christie mengatakan kode 12. Christie tidak diberi kesempatan bicara dan bahkan rumah sakit ini mengerti ketika menyebutkan pasien kiriman dari Jones dengan kode 12. Christie benar-benar diperlakukan tidak manusiawi dan dikurung bersama ODGJ lainnya. Di tempat lain, detektif Lester ditugaskan untuk menuju peternakan North Court dekat Winnefield. Lester bertanya kepada seorang pria yang kebetulan mobilnya mogok. Pria ini bernama Gordon. Gordon memberitahu lokasi tersebut. Dia ini agak mencurigakan. Di mobilnya membawa shotgun, tapi tidak terjadi apa-apa setelah itu karena Lester melanjutkan perjalanan. Lester sampai di lokasi. Tujuan Lester mencari seorang imigran anak kecil yang akan dikembalikan ke negara asalnya, Kanada. Di sini dia menemukan seorang anak kecil yang langsung kabur melihat Lester. It's the police! I have a warrant for a minor named Sanford Clark. Di gereja Gustav akan ada siaran radio. Rencananya dia akan siaran bersama Christie. Namun sepertinya Gustav tidak mengetahui kalau Christie sedang ditahan di rumah sakit jiwa. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi keberadaan Christie dan melanjutkan siaran sendirian untuk menceritakan seluruh kisah Christie. Di stasiun kereta, kita melihat Gordon membeli tiket menuju Kanada. Besoknya kita melihat Christie yang sedang sarapan. Di sini dia dihampiri oleh seorang pasien bernama Carol. Ternyata Carol bukanlah pasien ODGJ. Nasibnya dia sama seperti Christie, datang ke rumah sakit jiwa dengan kode 12. Carol yang sudah lebih dulu dia familiar dengan tempat ini. Carol memberi nasihat untuk tetap mengikuti aturan di rumah sakit jiwa dan jangan pernah mencoba menjelaskan karena Christie jika semakin waras akan semakin dianggap gila. Ironisnya, Carol saat itu bekerja sebagai PSK disewa oleh seseorang yang terus memukulinya. Ketika dirinya melapor, ternyata orang yang memukulinya adalah seorang polisi. Lalu Carol dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Gak cuma Carol ternyata yang senasib seperti itu. Ada juga istri polisi dan ipar polisi yang mendapatkan kekerasan, mencoba untuk melawan, melaporkan ke wartawan, malah berakhir di rumah sakit jiwa. Lalu di tempat lain, bocil tadi yang ditangkap Lester, dia bernama Stanford. Ketika akan dipulangkan ke negaranya, dia meminta untuk bertemu dengan Lester segera mungkin karena penting. Lalu Christie bertemu dengan Dr. Jonathan yang sama aja karena dia ini adalah dokter titipannya Jones. Jonathan mengatakan kalau Christie berada dalam gangguan jiwa.
Meskipun Christy sendiri di sini mengikuti permainan Jonathan, menjawab tidak tegang, mengatakan semua standar rumah sakit sudah bagus dan lain-lain. Pokoknya memuji lah. Cuma saat Jonathan menyinggung soal Walter, di sini Christy mengelak kalau anak yang ditemukan LAPD bukanlah Walter. Christy tidak memiliki kuasa meskipun penjelasannya sudah benar-benar sesuai fakta. Lalu Lester datang menemui Stanford, seperti LAPD pada umumnya. Dia merasa Stanford buang-buang waktu. Stanford langsung to the point. Dia mengatakan sepupunya yaitu Gordon telah melakukan pembunuhan anak kecil yang kurang lebih jumlahnya 20. Stanford dijadikan oleh Gordon sebagai umpan untuk menculik anak-anak. Dia juga sesekali membantu membunuh anak-anak. Karena dipaksa oleh Gordon, jika tidak nurut, maka Stanford lah yang akan dibunuh. Awalnya Lester nggak percaya, tapi saat Stanford bercerita dengan sungguh-sungguh dan mengaku menyesal telah membantu Gordon, di sini Lester merasa tergerak hatinya. Dia mengeluarkan foto anak-anak yang telah dilaporkan menghilang. Lester menyuruh Stanford memilih apakah ia mengenali salah satu anak dari foto ini. Gilanya, dari sekian banyak foto tersebut, banyak foto yang dipilih oleh Stanford, yang dimana mereka itu adalah korbannya Gordon, termasuk Walter Collins. Lester langsung melapor kepada atasannya yaitu Jones. Dengan entengnya Jones mengatakan kalau si Stanford itu berbohong. Dia cuma mengarang cerita doang agar bisa tinggal di Amerika selama mungkin. Tapi Lester percaya dengan omongannya si Stanford, meminta izin untuk melanjutkan investigasi. Obrolan ini dipotong karena Jones kedatangan Gustav bersama wartawan juga demonstran yang sudah muak dengan LAPD. Gustav ingin bertanya langsung kemana perginya Christy. Jones menjawabnya dengan tanpa dosa nih. Christy sedang berada di tempat aman karena dia terbukti gangguan mental. Lalu dia pergi begitu aja. Kita pindah ke rumah sakit jiwa. Christy di sini sedang mengantri untuk disuruh minum obat. Karena Christy waras, dia mempertanyakan obat apa itu. Para perawat tidak ingin menjelaskan, hanya memaksa Christy untuk minum. Dan kebetulan Dr. Jonathan lewat. Christy lari kepadanya dan meminta penjelasan obat apa. Sama seperti perawat, Jonathan hanya menyuruh untuk minum saja. Tapi Christy menolak karena dirinya tidak sakit. Lalu Jonathan membenarkan kondisi Christy yang memang tidak sakit. Cuma dengan satu syarat. Christy harus menandatangani keputusan LAPD bahwa anak yang ditemukan LAPD itu adalah Walter. Christy tentu menolak untuk tanda tangan karena memang itu bukan anaknya. Tanpa basa-basi lagi, Jonathan menyuruh perawat untuk membius Christy secara paksa. Carol melihat keributan ini, mencoba menghentikannya dan memukul Jonathan. Akibat pembelaan dari Carol, Carol dibuat pingsan dengan cara disetrum. Gila nggak tuh? Di kantor polisi, Lester yang masih diselimuti oleh dilema melihat Stanford yang akan dideportasi, menahan dia dan membawanya pergi tanpa memberikan penjelasan kepada Jones. Tampaknya Lester membawa Stanford kembali ke peternakan. Di sini Lester menyuruh Stanford untuk membuktikan perkataannya. Stanford pun menunjukkan lokasi kuburan anak-anak. Setelah bukti ditemukan, Lester menyuruh anak buahnya untuk melakukan penangkapan Gordon. Christy yang sudah berada di rumah sakit jiwa selama 6 hari, Jonathan bilang Christy itu tidak ada kemajuan, kecuali Christy mau menandatangani pernyataan yang dibuat LAPD. Christy tanpa ragu dia menolak dan menghina Jonathan hingga kesal. Dan Christy dibawa ke ruang untuk disetrum. Untung aja di hari yang sama Gustav datang, langsung ingin bertemu dengan Jonathan. Awalnya Jonathan menolak permintaan Gustav, tapi saat Gustav memberikan koran, tiba-tiba suster langsung menghentikan eksekusi Christy. Christy langsung menghadap Jonathan secara mengejutkan. Jonathan membebaskan Christy karena ternyata koran yang dibawa Gustav adalah berita temuan mayat anak-anak di peternakan yang ditemukan oleh Lester. Lalu Gustav meminta seluruh file tentang kasus Christy di rumah sakit jiwa ini. Pokoknya semuanya Gustav minta. Dan saat di luar, Christy mendengar penjual koran mengatakan kasus Walter telah ditemukan tewas. Christy lemas akan pingsan. Untung aja Gustav menolongnya. Sementara di kantor polisi, James bicara berdua dengan Jones untuk membahas kasus Walter. Kini kebusukan polisi sudah mulai tercium luas dan sudah tidak bisa lagi mengelak.
James ingin segera mungkin kasus ini selesai karena tuntutan dari wali kota. Lester bersama anak kecil Walter palsu. Lester di sini menyuruh dia mengaku siapa dirinya sebenarnya. Bocil ini masih tetap mengaku kalau dirinya tuh Walter Collins. Ketika Lester mengancam akan memenjarakan dia, akhirnya bocil ini mengaku siapa identitas aslinya. Dia memiliki nama yaitu Arthur. 20 September 1928 di Kanada, Gordon menghampiri rumah kakaknya meminta izin untuk menginap. Ketika Gordon pergi ke kamar mandi, kakaknya langsung keluar, lalu seorang laki-laki dari dalam menelpon polisi. Tidak lama dari itu polisi langsung menyergap Gordon. Dan di rumah Christy, dia kedatangan Gustav bersama Hans, seorang pengacara hebat. Kedatangan mereka ke sini untuk mendukung Christy melawan ketidakadilan. Hans merupakan pengacara yang tidak pernah kalah dan akan melakukan pembelaan kepada Christy tanpa dibayar sepeser pun, alias gratis. Pertama, Christy bersama Hans langsung menuju rumah sakit jiwa, membawa surat dari pengadilan untuk membebaskan pasien dengan kode 12. Suster mencoba menahan, tapi ketika diancam akan dipenjara karena menghalangi proses hukum, barulah Hans diberikan akses. Dan kini korban kode 12 semuanya bebas, termasuk Carol. Lalu Gordon kini sudah sampai lagi di Amerika dan dia langsung dibawa oleh polisi. Namun ketika ditanya oleh wartawan, dia merasa tidak bersalah, malah cengengesan nggak jelas. I'm feeling fine. The police have certainly provided me with a lot of amusement. Di kantor polisi, James kedatangan wali kota. Dia meminta untuk segera mungkin menghilangkan kasus ini karena kejadian ini dekat dengan pemilu. Dia ingin mencalonkan diri lagi. Di tanggal 24 Oktober 1928, persidangan Christy akan dimulai. Semua warga Los Angeles berkumpul melakukan aksi unjuk rasa di depan pengadilan. Namun dalam persidangan tuntutan kepada polisi, tidak ada satupun polisi yang hadir. Bahkan James selaku pimpinan tidak hadir. Lalu Hans mengajak keluar Christy menuju ruang sidang lain, yaitu sidangnya Gordon. Di sini Christy berkenalan dengan Clay, seorang ibu yang anaknya juga menghilang. Ketika persidangan dimulai dan Gordon hadir, dia ini sama seperti awal, merasa tidak bersalah ketika ditanya oleh hakim. Besoknya persidangan tuntutan kepada polisi diadakan. Kini mereka pada hadir. Jones disidang untuk dimintai keterangan soal Walter. Dia masih benar-benar mempertahankan yang dia yakini dan menuduh ibunya yaitu Christy lalai dan juga mengalami gangguan mental. Tapi di hadapan Hans, Jones sedikit tidak berkutik. Ketika membahas terkait rumah sakit jiwa, Hans memberikan semua bukti yang dilakukan Jones ketika perempuan yang protes kepadanya selalu berakhir di rumah sakit jiwa. Dan pada akhirnya Jones blunder ketika memasukkan Christy ke rumah sakit jiwa karena 6 hari kemudian berita ditemukannya sisa-sisa mayat anak-anak beredar. Dan akhirnya secara langsung Jones mengakui dirinya lalai menjalani tugas. Lalu keesokan hari, James mengantarkan Arthur ke stasiun bersama beberapa wartawan juga. Di sini hal memalukan terjadi. James mengatakan kepada wartawan, semua kekacauan ini karena Arthur yang menghalangi penyelidikan kasus anak hilang. Soalnya Arthur mengaku-ngaku sebagai Walter Collins, yang pokoknya intinya tuh polisi melemparkan kesalahannya kepada Arthur. Lalu Arthur bertemu lagi dengan ibu aslinya. Entah benar atau tidak, sebelum Arthur pergi, dia mengakui bahwa It's not my fault. It's the police. They said I was Walter Collins, not me. persidangan terus berlanjut. Cerita dari Christy dijelaskan di persidangan. Saksi-saksi ahli didatangkan dari mulai dokter gigi dan guru Walter. Juga persidangan pembunuhan yang dilakukan Gordon terus berlanjut. Sampai akhirnya keputusan hakim diumumkan. Hakim menjatuhkan hukuman skors kepada Jones dan melengsarkan James dari jabatannya. Sementara itu, Gordon dijatuhi hukuman mati, digantung sampai meninggal. 30 September 1930, rutinitas Christy kembali seperti biasa, dia masih menjadi supervisor. Beberapa minggu berlalu, hari eksekusi Gordon akan dilakukan. Para orang tua korban semua menyaksikan detik-detik kematian Gordon. Gak bisa ditunjukkan ya, nanti dimarahin YouTube. 27 Februari di 1935,
Saat Christy berada di kantornya, dia mendapatkan telepon dari Clay yang mengabarkan polisi telah menemukan seorang anak laki-laki. Christy pun langsung menuju kantor polisi dan melihat Lester sedang bertanya pada seorang anak laki-laki yang bernama David, yaitu anaknya Clay. David menceritakan kejadian saat ia diculik oleh Gordon. Pada saat itu David mencoba kabur. Dia dikurung bersama anak-anak lain juga berjumlah 5 orang. 2 diantaranya David mengenalinya, Jeffrey dan Walter Collins. Saat malam di peternakan ketika mereka dikurung, Jeffrey, David, dan Walter akan kabur dengan cara merusak kawat. Jeffrey dan Walter berhasil keluar, sedangkan David menyangkut di kawat. Walter yang melihat temannya tersangkut kembali lagi menolong, sehingga membuat suara gaduh yang membuat Gordon tersadar. Gordon pun menembaki mereka. Tembakan Gordon untungnya meleset. Ketiga anak itu berhasil kabur, cuma mereka itu berpencar. Di malam itu David tidak tahu temannya pergi kemana. David bersembunyi ke rumah seorang warga. Dia dirawat olehnya mengaku sebagai anak yatim piatu. Selama bertahun-tahun David bersama orang yang merawatnya. Dia tidak ingin mengaku atau melapor karena ketakutan. Sampai akhirnya kini dia muncul memberanikan diri hanya karena dia rindu kepada kedua orang tuanya. Clay dan suaminya langsung memeluk David. Tangis haru pun terjadi. Kini mereka pulang bersama kembali ke rumah, dan Christy mendengar cerita dari David. Dia memiliki harapan bahwa Walter masih hidup. Di akhir cerita, kejadian nyatanya, Jones diskor, James dipecat, dan wali kota tidak jadi mencalonkan diri lagi. Sementara Christy masih terus mencari anaknya sampai akhir hayatnya. Film pun tamat.